Puisi saya judulkan dengan Ibu Indonesia. Aku tak tahu syariat Islam. Yang ku tahu, sari konde Ibu Indonesia sangatlah indah. Lebih cantik dari cadar dirimu. Gerai tekukan rambutnya suci, sesuci kain pembungkus wujudmu. Aku tak tahu syariat Islam. Yang ku tahu, suara kidung Ibu Indonesia sangatlah elok. Lebih merdu dari alunan azanmu. Gemulai gerak tarinya adalah ibadah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, akhriju minan nari man dzakarani yawman aw khafani fi maqam. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha tinggi dan maha sempurna berfirman, keluarkan dari neraka siapa yang mengingatku pada suatu hari atau takut kepadaku di suatu tempat. Artinya sampai sekecil itu pun amalan dia pernah sehari saja pernah ingat Allah, pernah berzikir, atau pernah takut ingin mengerjakan dosa ditinggalkan, sudah cukup dikeluarkan dari api neraka. Tapi tentu syaratnya dia beriman. Ya, syaratnya dia beriman. Tapi dia tidak ada amalnya, maka Allah SWT akan keluarkan. Hadis selanjutnya adalah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dan Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dan disahihkan oleh Albani dalam Zilalul Jannah. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, ketika ahli neraka berkumpul di neraka dan mereka bersama orang-orang yang dikehendaki Allah dari ahli kiblat, maka kaum kafir bertanya, bukankah kalian orang-orang muslim? Mereka menjawab iya. Jadi di neraka nanti ada orang-orang muslim yang masuk neraka, dikenal dengan ahli kiblat. Kenapa? Karena mereka ibadah menghadap kiblat. Maka di sini dikatakan nanti ketika ahli neraka berkumpul di neraka, masuk semua neraka, dan mereka bersama-sama yang dikehendaki Allah dari ahli kiblat, maksudnya ahli muslim, orang muslim tapi ada dosanya, masuk ke neraka. Maka orang-orang kafir bertanya kepada orang-orang muslim yang masuk ke dalam neraka itu, bukankah kalian orang-orang muslim? Mereka menjawab, iya, benar. Kaum kafir berkata, lalu mengapa Islam kalian tidak berguna bagi kalian? Ya. Dan kalian bersama kami di neraka? Mereka menjawab, kami mempunyai banyak dosa, maka kami dihukum karenanya. Jadi ini saksi bahasan orang muslim yang punya dosa masuk neraka. Kalau amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya. Allah mendengar apa yang mereka katakan, lalu memerintahkan agar orang-orang dari ahli kiblat, orang-orang muslim, dikeluarkan. Ketika ahli neraka melihat hal itu, mereka mengatakan, duhai sekiranya kami dahulu sebagai orang-orang muslim, lalu kami keluar sebagaimana mereka keluar. Abu Musa melanjutkan, Rasulullah SAW membaca firman Allah, surah Al-Hijr ayat 1 sampai ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Alif lam ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat Al-Kitab, Al-Qur'an yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang memberi penjelasan. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Pada saat itu mereka berharap, coba dulu saya muslim, syahadat aja baru mati. Tapi sudah tidak ada, sudah nggak bisa. Makanya pentingnya teman-teman sekalian menawarkan orang syahadat. Syahadat. Orang mau masuk Islam, syahadatin. Jangan kasih buku dulu, syahadatin dulu. Masalah nanti dia belajar, nyusul. Kalau dia mati 1 menit kemudian masuk surga. Nggak boleh ditunda ini syahadat. Harus kita tawarkan kepada mereka syahadat. Makanya baginda Nabi SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal pada saat diutus ke Yaman, wahai Mu'adz, yang kau datangkan ahli kitab, yang kau datangi ahli kitab, yang paling pertama kau ajak mereka
Syahadatu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. 2 kalimat syahadat. Itu dulu. Suruh mereka ucapkan itu. Suruh mereka ucapkan, jelaskan itu supaya mereka mengucapkan. Setelah mereka ucapkan, baru kau suruh mereka sholat. Ajarkan mereka sholat. Kalau mereka sudah amalkan, mereka sudah terima, baru kamu suruh mereka zakat. Kalau mereka sudah jalankan, baru kamu suruh mereka puasa. Kalau mereka jalankan, baru kamu suruh mereka haji. Diurut oleh Nabi SAW. Tapi yang penting sahana adalah masalah syahadatnya. Dan ini kata kunci keselamatan. Dan sebagian ulama tafsir mengatakan semua orang yang murtad akan mengucapkan kalimat ini. Semua orang yang murtad hari kiamat bersama dengan orang kafir akan mengucapkan kalimat ini. Karena mereka dulu pernah syahadat, mereka batalkan. Maka mereka berkata, coba seandainya dulu kami termasuk orang-orang muslim, sehingga dikeluarkan bersama-sama dengan orang-orang itu ke dalam surga.